entah ya model ice breaking, model diskusi gitu. Soalnya kalau cuma ceramah anak sekarang udah nggak kayak ya angkatan kami. Kalau angkatan kami ceramah sih masih masuk. Tapi iya. Tapi kalau sekarang ceramah ya beberapa tok yang dengerin Mas. Tingkat fokusnya juga lebih pendek. Paling anak tuh fokus cuma 10 menit lah, nanti setelah sepanjang video TikTok lah ya. Iya, betul. Sepanjang video TikTok. Video TikTok lah itu ya wes get lost anak-anak. YouTube long aja kan udah enggak ditonton kan sama anak-anak yang kurang YouTube Short. Jadi katanya sih anak-anak ya ngikutin itu. Gitu. Kalau saya sih senjata utamanya adalah handout. Ya, betul, handout. Kalau pegangin handout kita anak anteng mesti. Anteng dan mau fokus. Kan karena kita di handout biasanya kan step by step ya. Kalau kamu nggak pengen bingung ngikutin dia, gitu kan. Jadinya mereka tetap engage sama gurunya. Tapi kalau tanpa handout, ini mustahil anak paham sampai di atas 50% gitu Mas. Iya. Jadi memang setiap pertemuan pasti nggak cuma ceramah aja gitu. Nggak cuma Mas. Kalau setiap pertemuan ceramah, waduh berat di kami Mas. Targetnya tidak terpenuhi nanti. Kalau untuk diskusi sendiri itu biasanya dimulai dengan gimana Bu? Sebagai contoh mungkin kalau diskusi yang PR kan pasangan kan dikasih tema tertentu terus mereka terus diskusiin, atau enggak diskusi satu kelas tentang misal dikasih pertanyaan terbuka gitu. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Kalau saya biasanya yaitu kalau misalnya kemarin di kelas 12 itu kan teksnya argumentasi, fokusnya di ini financial literacy. Jadi saya bukanya dengan financial literacy itu apa sih? Kan TikTokan dengan anak-anak. Baru setelah itu mengerucut nanti mereka disiapkan handout untuk sebagai guideline mereka berkelompok gitu. Tetap ada sih dari gurunya. Kalau hanya satu tema, dibekali satu tema tanpa harus ada step apa aja sih yang harus didiskusikan terlebih dahulu, anak-anak kami belum bisa terarah. Berarti iya, dialognya berarti diskusinya terstruktur ya? Terstruktur. Kalau di kami kalau tidak terstruktur, menurut saya bingung Mas. Anak sini mungkin karakter anak-anak kan kalau nggak dikasih instruksi dengan jelas itu kan nanti belandang kemana-mana gitu, terlalu melebar mereka. Jadi memang diskusi kami bebaskan diskusi tapi tetap ada guideline-nya lah gitu. Ada antara belandang atau nggak ngapa-ngapain karena bingung terlalu banyak yang dibahas juga ya. Terlalu banyak yang ini beda fokus nanti. Jadi salah satu tantangannya itu ya Bu, kalau dalam diskusi untuk mengatur seberapa spesifik sama seberapa luasnya cakupannya ya. Iya, salah satunya itu tantangannya. Solusinya pakai handout tadi itu ya. Pakai handout. Betul. Jadi gurunya sebelum ngajar itu udah brainstorming, pinginnya anak tuh mikirnya alurnya bagaimana terus nanti hasilnya apa gitu. Jadi sudah sesuai dengan rel kita. Kalau misalnya kok lagi banyak tugas tambahan, tiba-tiba anak-anak suruh diskusi kayak gitu, itu yang biasa kan berarti lost kan. Anak-anak cuma dikasih handoutnya saja. Anak-anak dilepas sendiri itu biasanya yang hanya beberapa saja yang memang bisa mengikuti alurnya dengan baik. Tapi kalau yang lain sih ya jadi begitulah. Jadi antara nggak ngapa-ngapain sama ya itu tadi melebar. Saya kan pernah nggak ngasih guideline sama sekali Mas. Jadi cuma tak kasih yuk kita diskusi tentang ini kelompok misalkan bertiga atau berempat, ya itu nggak jadi bubar terus kepiye ya aku harus gimana biar anak-anak tetap terarah gitu sesuai sama apa yang ekspektasi saya. Ternyata memang anak-anak tuh tetap harus dipandu Mas, walaupun istilahnya merdeka ya dengan ada ya pakai kurikulum merdeka, anak-anak dibebaskan tetap harus dalam diskusi itu tetap harus ada ini kontrolnya betul ya, kontrolnya dengan instruksi itu. Dengan handout sekecil nulis refleksi. Ya. Sekecil nulis refleksi aja anak kalau nggak ada guideline-nya, nggak ada pertanyaan pemicunya, mereka bingung mau nulis apa. Gitu. Jadi memang harus ada dibatasi refleksinya mau berapa paragraf, mau seberapa banyak. Kalau nggak ada itu
Susah. 2 kalimat mas, loh refleksi kok 2 kalimat kan tidak bisa merefleksikan apa-apa gitu. Jadi memang instruksinya harus jelas. Instruksinya dibuat sedetail mungkin ya. Sedetail mungkin. Berapa paragraf kalau Iya, nulis sesuatu. gitu, tentang apa. Terus kalau dalam diskusi itu kan pasti macam-macam siswanya ya. Ada yang aktif, kemudian ada yang pasif. Nah, kalau dari Ibu sendiri perbandingannya gimana Bu? Lebih banyak yang aktif atau pasif itu? Ada yang dominan, ada yang mungkin kurang, entah kenapa, kena malu atau bagaimana gitu? Kalau setiap kelas itu ya pasti ada yang aktif, ada yang pasif gitu. Pasif, ya? Iya pasti ada yang kayak gitu mas. Kalau caranya gimana ya mungkin salah satu caranya disebar yang aktif. Maksudnya nggak dalam satu kelompok, yang pasif nggak ada di satu kelompok. Jadi biar yang pasif ini bisa kepancing sama yang aktif. Tapi kalau memang sudah dasarnya anaknya pasif, kan ada beberapa kasus anak sing terlalu dipancing kayak gimana pun tetap anaknya nggak jadi, ya sudah kalau itu kan udah di luar ini kami gitu. Bahkan sekarang kan ada anak-anak yang misalnya dalam satu kelas itu satu circle dan itu sudah nggak mau dimasukin dengan teman yang lain ataupun mereka dipisah, itu kan ada yang seperti itu. Dan kebetulan misalnya anaknya dari satu circle itu introvert semua. Ya ada sudah itu. Daripada mereka juga dipecah, dimasukkan ke kelompok lain yang lebih aktif, ini juga nggak ngapa-ngapain. Jadi menurutku lebih efektif mereka biarkan di kelompoknya itu, mereka. Tapi kita tetap pandu. Kalau dengan gurunya mereka masih tetap mau terbuka, tapi ketika dengan temannya akhirnya dia juga duduknya nggak nyaman gitu. Jadi ada kalanya yang memang ya sudah dengan circle masing-masing, tapi ada kalanya juga yang memang harus ngelompok, nyebar. Yang ini nggak boleh bareng, yang ini nggak boleh bareng kayak gitu kan. Ada. Tergantung situasinya. Tergantung situasi. Tapi memang ada kalanya memang kami ya sudah, terutama tentang grammar. Kalau grammar itu kan karena biar sebenarnya sudah belajar dengan gurunya, aplikasinya kan biar mereka dengan temannya. Jadi kalau yang tentang grammar ada latihan kayak gitu, suruh mereka bareng, saya mesti silakan pilih temanmu sendiri biar dia tetap nyaman. Ketika dia nggak mudeng, temennya ini akan ngasih tahu, tapi kan teman dalam satu circle-nya, jadi dia akan nyaman. Tapi kalau yang misalnya tentang media sosial, tentang kayak kemarin penggunaan e-wallet kayak gitu kan umum ya, itu bisa dicampur. Tapi kalau yang agak ke grammar yang masalahnya susah, biasanya saya menggunakan satu circle. Tergantung tingkat kesulitan ininya sih mas, karena kalau misalkan yang satu circle, yang grammar misalkan kami pisah, nanti yang introvert ini tambah mendlep nanti. Nggak mau ngapa-ngapain, dan temennya yang udah teman satu kelompoknya udah tahu wataknya dia, ya tambah nggak mau ngajak diskusi. Karena memang ada dalam satu kelas itu satu circle introvert semua, dan teman-temannya udah apal sama karakternya mereka gitu. Jadi kalau misalkan disatuin kelompok sama introvert, malah sama itu sih. Jadi udah iya pasti ada yang jadi tergantung dari tingkat kesulitan materinya, sama situasinya, kebutuhannya juga. Berarti kadang juga dipilihin dari guru, kadang juga acak gitu ya. Kadang juga mereka milih sendiri. Iya, betul. Kalau terus nanti nggak merdeka. Iya, nanti kalau jadinya kan katanya kurikulum merdeka gitu ya. Kalau sering dipilih gurunya nanti anak-anak, lu katanya kurikulum merdeka, nggak merdeka. Kalau mereka kadang protes nggak, misal metode tertentu kayak acak gitu, mereka pengen sama circle-nya. Ya kalau protes pasti selalu mas. Pasti loh sama ini. Ya misalnya di 12A itu kan mesti saya bilang Jody, Tian, Beril, Luna nggak boleh satu kelompok. Lah kenapa sih Miss? Sesekali lah Miss sama Beril lah Miss kayak gitu. Ya udah, besok ya materi berikutnya. Nah nanti beneran si Beril boleh sama Johansen tak gitu kan. Ya biar tidak diprotes terus. Iya. Karena menghadap sering menerima komplit tuh juga lama-lama belum mas. Jadi ada kalanya ya wes anak maunya apa diturutin, tapi nanti ya karena kami udah nurutin kemauanmu, ya ayo gantian, kamu juga harus ngikutin saling ini, jadi saling aja sih mas. Gitu ya. Kalau tadi kan ada siswa yang cenderung pasif ya, ada juga yang satu kelompok itu introvert semua, makanya digabungin. Nah untuk
kalau ke guru kan kayaknya lebih terbuka ya daripada ke teman sendiri. Iya, malah. betul. Nah, kalau untuk pancingannya sendiri atau mungkin ya usaha supaya mereka aktif itu bagaimana Bu? Dilakukan dengan cara apa? Kalau kebetulan di tempat kami yang introvert itu anak-anak pintar bahasa Inggris. Jadi sudah tidak masalah, nggak dipancing pun mereka ketika memang harus presentasi ya mereka presentasi dan itu malah lebih lancar daripada teman-temannya yang cerewet. Gitu. Jadi nggak masalah karena kebetulan memang di kelas 12 dan kelas 11 kan sama. Jadi kasusnya anak-anak yang pintar bahasa Inggris justru anak-anak yang introvert. Gitu. Jadi nggak masalah. Pancingan justru malah lebih banyak harus diberikan ke kepada yang belum yang istilahnya kemampuannya masih sedikit di bawah mereka gitu. Betul. Paling kalau misalnya ke mereka ini slowly gitu kan biar pelan-pelan biar teman-teman yang lain bisa mudah kamu ngomong apa kayak gitu. Jadi nggak perlu pancingan khusus. Enggak. Kalau tempat kamu kebetulan karena introvertnya ya dilalah itu mereka introvert tapi untuk pelajaran bahasa Inggris aman jadi kami nggak begitu yang waktu kepiye gitu. Karena ya dari nilai jelas mereka aman mas karena mereka kemampuannya di atas teman-temannya yang lain yang ekstrovert gitu. Jadi begitu kondisi kelas kami. Nah kalau tadi kan yang introvert malah nggak perlu dipancing ya, malah yang perlu dipancing yang aktif supaya mereka paham gitulah ya. Nah kalau usaha untuk gitu gimana? Ya itu pakai handout itu kami biasanya. Iya. Terus tetap didampingi kan, gurunya kan tetap di situ. Jadi ngecek udah sampai mana. Kalau misalnya mereka sudah mulai keluar dari rel, enggak gitu loh alurnya gitu. Paling gitu sih. Paling dipantau aja. Iya, jadi nggak bisa dilepas mas. Kalau misalkan sekali dilepas nanti ibaratnya kereta anjlok nanti. Alurnya boleh terus mandek gitu kan. Jadi memang harus sekalipun diskusi kelompok kami bebaskan gitu ya tetap harus kami sering keliling tiap-tiap kelompok. Kamu sampai mana, kesulitannya apa? Ini udah nggak sesuai sama ini kita loh, udah nggak sesuai sama topiknya. Ayo kembali ke topiknya lagi gitu biar nggak melebar. Jadi tetap harus dipantau mas walaupun itu diskusi kelompok biar targetnya biar goalnya jelas goalnya sama gitu biar tujuannya tercapai ya. Iya. Terus kalau yang guideline tadi berarti salah satu faktor yang mempengaruhi ini ya tinggi dan juga rendahnya partisipasi kelas ya. Iya. Betul. Karena kalau nggak ada itu kan juga mereka tidak ada yang anak-anak kan masih ini. Kalau anak SMA kan beda dengan anak kuliah. Anak kuliah kan mungkin tidak dikumpulkan karena mereka butuh paham. Kalau anak-anak SMA kan nggak dikumpulin nggak. Kalau nggak dikumpulin mereka nggak ngerjain. Jadi ini masih ada itu, masih ada maju nggak Miss? Ya maju. Ya gitu mereka baru. Ini dikumpulin nggak? Nanti handoutnya dikumpulin ke Miss Dia. Nanti pas Miss Dia kembalikan mas ketika kamu sudah selesai presentasi misalnya. Jadi harus dikasih challenge gitu loh mas. Challenge-nya harus dikumpulin. Jadi Miss dikumpulin nggak? Ya nggak usah, nggak bakal ngerjain anak-anak mas. Nggak bakal ngerjain. Karena bahasa Inggris sekarang bagi anak-anak tuh kayak apa ya? Oh udah tahu topiknya apa Miss? Kan masih argumentasi, masih yang imani ya Miss? Iya masih. Kita jalan-jalan lah Miss, tanya yang di luar, boleh tanya yang di luar. Kita ini dulu, kita diskusikan dulu goalnya mau apa kayak gitu baru mereka dilepas keluar gitu kan. Jadi tidak perlu yang kayak zaman aku dulu sekolah bahasa Inggris tuh banyak mendengarkan kayak gitu enggak. Karena bahasa Inggris sekarang tuh anak-anak udah pintar banget. Mereka bisa cari ilmunya tuh udah lebih udah apa mereka dapat sumber informasi, sumber ilmunya tuh nggak cuma dari kami mas. Jadi kami tuh cuma berfasilitator ya Bu di sini. Karena anak-anak kelas 11 sekarang. Kelas 10-nya juga bagus-bagus bahasa Inggris. Jadi memang sudah dapat ilmu sendiri sebelum mereka sekolah. Ya sudah kita fasilitasi yang penting masih sesuai sama tracknya. Jadi cuma disupport aja ya karena mereka udah punya basicnya. Dan sesuai dengan diarahkan sesuai dengan materi apa yang akan mereka dapat. Walaupun grade-nya kelas 12, kelas 12 ini bagus bahasa Inggrisnya. Kelas 11 nggak begitu. Tidak sebagus kelas 12. Kelas 10-nya lebih bagus. Bibitnya lebih bagus daripada kelas 11-nya gitu. Kalau kelas 11 ya average sama rata-rata. Enggak ada yang menonjol banget. Iya, enggak ada yang menonjol banget juga. Siapa sih paling Lulu. Itu pun karena dari Puhua. Jadi memang dari TK udah biasa bahasa Inggris. Cuma kalau yang kelas 12 cenderung
rata. Jadi memang kemampuan bahasa Inggrisnya mereka dari kelas 10 memang udah kelihatan bibitnya. Banyak yang bagus. Ya tapi ya tetap aja iya terus banyak pinter semua ya enggak. Ada Pasti 1, ada. 2, 3 yang kamu kalau dilihat HP-nya itu settingannya pakai bahasa Indonesia itu yang ada yang kayak gitu. Untuk kalau dari Ibu sendiri, gimana cara lihat tingkat keberhasilan dari metode diskusi tersebut? Apakah sering ini, misal kalau dengan metode diskusi pemahaman siswanya itu lebih paham dengan materi yang diajarkan atau tema tertentu dibandingkan dengan metode mungkin yang lain, ceramah atau lain-lain? Kalau ngambil misalkan grammar ya Mas, grammar kan susah. Iya. Ya mungkin kayak matematika gitulah, kayak karena kan grammar ada rumusnya gitu ya, rumus kalimat. Nah kadang kan anak kalau setelah jelasin itu tetap mungkin ada metode ceramahnya Mas, karena kan itu ada strukturnya, ada ibaratnya rumus yang anak-anak harus paham. Jadi kita pakai metode ceramah dulu. Nanti setelah itu ngecek paham atau enggaknya kan dikasih handout latihan soal. Biasanya kalau anak cuma satu-satu, ada pertanyaan enggak, ada kesulitan enggak, kadang anak enggak mau ngaku, padahal mereka sebetulnya enggak bisa. Makanya terus kita bikin kelompok, coba kamu diskusi sama temenmu yang bisa lebih yang lebih bisa lah. Nah itu biasanya ya sedikit membantu lah Mas. Oh berarti gitu. Klarifikasinya bukan cuma dari guru tapi siswanya temennya juga bisa bantu ya? Iya bisa bantu, karena kan kadang kalau ada pertanyaannya nggak mau Malu. menunggu, padahal mereka kalau dikasih latihan soal dikerjain sendiri mereka nggak bisa ngerjain gitu kan. Jadi daripada kamu malu tanya sama guru, ya ayo coba kita diskusi kelompok, kamu tanya dengan teman yang sudah paham lah gitu. Kalau dari pengalaman suksesnya itu penerapan buat materi apa Bu? Kalau boleh tahu. Dari diskusi apa? iya. Oh materinya apa itu grammar itu Mas? ya? Iya. Grammar itu kan tata bahasa dan emang lebih ini ya Bu, lebih kompleks materinya. Oke, grammar ya. Nah kalau dari sekolahnya sendiri itu mungkin ada fasilitas yang mendukung diskusi atau enggak? Atau mungkin dari kurikulumnya boleh? Fasilitas yang gimana nih Mas? Sebagai contoh kayak kurikulum aja deh. Kayak dari kurikulumnya itu sudah sebagian besar menerapkan metode diskusi atau masih ya sesuai dengan ini aja metode tradisional gitu. Oh, kalau di kelas kan itu tergantung gurunya masing-masing. Iya. Jadi kalau di kelas itu pembelajaran di kelas kan lebih ke ini kan lebih ke bagaimana preference masing-masing guru. Jadi kayak sekolah dan kurikulum tidak mengharuskan harus menggunakan metode diskusi atau harus menggunakan ceramah, karena kan masing-masing mapel punya ciri khas masing-masing. Kayak misalnya sejarah kan mungkin akan lebih banyak diskusi ceramah mungkin, berbeda dengan yang bahasa. Kalau yang bahasa kan kalau saya sih menurut saya yang paling bisa diaplikasikan mengikuti perkembangan zaman itu kan bahasa, karena kan temanya ganti bisa ngikutin. Nah itu kan terus bisa juga sangat mungkin untuk dengan metode diskusi. Jadi ini kalau dari sekolah dan kurikulum sih itu depend on dibebasin ya. Tergantung kebutuhan. Lebih membebaskan. Kan ada banyak metode pembelajaran, metode mengajar. Nah itu kan nggak bisa kita atau ayo pokoknya harus ada diskusi. Itu nggak bisa. Jadi memang kalau dari sekolah ya membebaskan guru. Iya, sesuai kebutuhan guru mau gimana. Kalau misalkan ya kayak tadi, kalau nggak harus pakai diskusi, metode diskusi ya cari metode yang lain gitu. Jadi nggak yang saklek harus ada diskusi. Enggak. Bahkan dulu pas ketika PPG itu kan dosennya bilang harus menggunakan discovery learning. Oh iya. Aku yang paling tentang nggak bisa. Padahal dulu dosennya yang ngomong gitu dosen pembimbingku dulu pas zaman kuliah. Pas zaman S1 aku bilang nggak bisa karena masing-masing bahkan satu RPP tak terapin di kelas yang A misalnya di kelas 12A jalan dengan baik,
belum tentu di kelas 12B bisa jalan. Materi yang sama, metode yang sama belum tentu bekerja dengan baik di 12B. Jadi kadang ketika kita sudah membuat satu metode, memilih satu metode pembelajaran, misalnya diskusi lah, diskusi dengan tema ini handout-nya seperti ini. Oh ternyata di kelas 12A ini jalan, oke lah kita pakai lagi di 12B. Responnya belum tentu sama. Dan pastinya kita mesti ngerubah handout ketika ternyata di 12A ternyata itu agak rancu nih, berarti kita harus edit dulu, nge-print lagi dibawa ke 12B. Terus 12B ini lebih aktif, berarti ditambah ini harus bagaimana karena anaknya lebih banyak dan lebih aktif. Nah 12C tantangan pasif semuanya dalam satu kelas 21 anak ini tuh pemicunya hanya beberapa anak, jadi pasti kita akan remove lagi, kita akan edit lagi baik handout maupun cara penyampaian. Urutannya aja di 12A, B, C itu berbeda-beda Mas. Ada yang diskusinya di depan, nanti baru konfirmasi di belakang, ada yang kayak gitu. Ada yang kita benar-benar nanti kita mau gini A, B, C, D, E dulu, baru handout diserahkan ke anak, baru anak-anak jalan. Itu di 12C gitu. Jadi memang tergantung dari guru, tergantung dari audiens gitu, karakter. Karena kan tiap kelas kan beda karakter Mas. Bisa, jadi kita kami ngajar metode apa yang akan kami gunakan tuh kayak percobaan gitu loh. Trial. Jadi kelas pertama itu kelinci percobaan mesti. Saya sering kayak gitu soalnya, misalkan kelas 12A oke lah dibebaskan mereka bisa jalan karena 12 kebetulan saya ngajarin tingkat lanjut itu anak cuma 11 Mas. Jadi dibebaskan mereka tetap jalan. Lah di 12B anaknya 28 siswa tak bebaskan nggak jadi. Jadi tiap kelas itu treatmentnya beda-beda. Jadi kalau misalkan kayak tadi pertanyaannya apakah dari sekolah memfasilitasi harus diskusi, kayaknya malah nggak bisa Mas. Karena itu tiap kelas karakternya beda-beda. Jumlah siswa aja kadang mempengaruhi juga gitu. Jadi nanti kalau kaitannya sama kurikulum merdeka nggak jadi merdeka Mas kalau misalkan harus ada metode diskusi gitu. Paling fasilitas dari sekolah itu membebaskan monggo mau didesain seperti apa oleh gurunya. Jadi kayak misalnya yang pelajaran bukan bahasa Inggris misalnya yang kayak prakarya, anak-anak boleh dibawa outing. Kayak misalnya kan lagi pengolahan limbah, anak-anak dibawa outing ke pengolahan limbah. Kalau yang prakarya itu yang tentang organik, tanaman organik, anak-anak boleh dibawa keluar. Kalau yang bahasa Inggris kebetulan kemarin Bu Vita kan media sosial. Pas media sosial saya pas kebetulan e-money. Kayak gitu anak-anak sekolah membebaskan monggo anak-anak belajar di luar kelas, entah itu wawancara atau harus browsing di internet tentang apa itu mungkin itu yang dimaksud dukungan sekolahnya di situ. Membebaskan mau pakai teknik apa mengajarnya. Bahkan kalau misalnya yang lain pada di dalam kelas saya bahasa Inggris sedang butuh audiens di luar, kebetulan di luar lagi banyak orang tamu kayak gitu, boleh wawancara di luar boleh, tapi tidak boleh teman kamu sendiri, harus bapak ibu guru atau tamu yang sedang ada di sekolah. Berarti untuk modul ajar juga menyesuaikan ya, tergantung kelasnya. Iya betul. Capek Mas jadi guru. Iya karena itu kadang kalau misalkan di pertama di kelas mana ya udah itu kelinci percobaan. Nanti belum tentu di kelas 12C dengan metode yang sama jalan. Hasilnya juga belum tentu sama ya. Capeknya itu capeknya guru tuh kayak gitu, harus pinter-pinter nyari strategi gimana caranya anak paham tapi juga seneng gitu. Paham tapi karena pahamnya terpaksa kan juga enggak meaningful learning kan. Pernah ada istilah meaningful learning gitu kan, pembelajaran yang bermakna gitu. Apalagi kami di swasta. Iya, tantangannya lebih berat. Yang diajar bukan hanya anaknya, orang tuanya juga. Jadi Oke, kalau dari selain handout kan tadi salah satu faktor yang meningkatkan ya. Itu ada lagi nggak Bu metode atau mungkin media yang digunakan untuk meningkatkan tapi selain handout tadi? Game bisa ice breaking gitu. Game kayak saya malahan gamenya biasanya buat konfirmasi.
Oh, sama Di akhir, di akhir. di akhir. Iya. Biar semangat ngegame lah, Miss ngegame. Iya. Nantilah terakhir. Tapi Kuis mereka lah, kan, Mas, ya. kuis gitu Kuis. terakhir. Cuma kan Nanti anak terakhir. nggak bosen. Ini tentang apa Miss kuisnya, ya kan? Ya tentang yang kita bahas hari ini. Jadi kan mereka nyari informasi sebanyak-banyaknya biar nanti gamenya Gamenya menang. menang. Oh iya. Jadi di akhir kadang presentasi, kadang juga Iya. yang tadi itu apa namanya game, dan Game, juga kuis, gitu. kuis. Kalau pas lagi punya rezeki, ya ada Ada rewardnya. Ada rewardnya. Ada reward, kalau nggak ada ya Kalau nggak rewardnya ada, rewardnya terima nilai kasih. lah, apa terima kasih. Kalau saya sekarang lagi senang di kelas 10 itu gini. Yang ini materi ini tidak ada ulangan harian, Miss dia hanya menilai partisipasi menulis di papan tulis. Jadi kalau misalnya kemarin Pak continuous ya, pas continuous kayak gitu. Saya cuma menuliskan pas continuous ada apa namanya beberapa situasi gitu tak undi. Terus mereka nggak ngambil satu situasinya, terus nanti mereka akan menuliskan di papan tulis itu. Jadi mereka ini cepet-cepetan loh. Kalau misalnya salah kan malu. Jadi mereka udah mengambil satu kartu situasi, terus mereka belajar membuat kalimatnya baru ditulis di papan tulis. Nanti rebutan. Jadi tidak bisa koreksi Iya. ulangan. Karena ulangan sekarang tuh nggak harus yang print out, terus dalam bentuk banyak gitu nggak sih Mas? Sumatif gitu ya. Iya. Ya mau ngambil nilai ulangan dari kuis pun bisa. Ya tergantung gurunya sih mau ulangan hariannya seperti apa gitu. Karena kan kalau misalkan kertas gitu kan repot ya Mas koreksi. Tapi kalau misalkan dalam bentuk game, misal contohnya pakai quizzes atau pakai word wall itu kan skor udah Ya, udah udah ada. Iya. Nginget waktu juga Mas, apalagi kalau kayak Miss Dia, saya itu kan ngajarnya banyak. Banyak banget. Tiga Banyak tingkat, ya. banget. Nah itu kalau misalkan Banyak. ulangan harian semua itu nanti di meja kerja kami itu mau berapa tumpukan? Banyak. Ada banyak begitu. Itu juga bisa buat yang kuis sama game, kalau dinilai kan Iya. bisa ngukur tingkat pemahaman juga Iya, ya. betul. Oke. Pertanyaannya sudah terjawab semua sih, Bu. Sudah terjawab Mas ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Tinggal ya redaksi data. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Vita dan juga Bu Tia. Terima kasih juga atas ilmunya dan juga pengalamannya sudah di-share. Bisa meningkatkan ya pemahaman saya terkait metode diskusi dan juga dialog, dan juga untuk tujuan utamanya menjawab artikel saya. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Semoga lancar dalam Amin. penulisan artikel. Amin. Semoga bermanfaat. Amin. Ini udah sepi Mas karena kan anak-anak udah tes. Iya. Iya. Jadi- Kemarin kayaknya ada yang menuliskan kan observasi di kelas gitu. Iya. Di dalam kelas, waduh ini udah nggak bisa. Nah ini kemarin dua nama. Iya. Nah ini kan tadi saya niatnya sama teman saya Oke. sudah janjian, cuman ketika saya mau berangkat saya nunggu dia, ternyata ban motornya bocor, ban motornya bocor. Jadi saya aduh ya udah saya berangkat duluan aja Oh sendiri. gitu. Oke. Untuk kalau saya tanya sih katanya dia mau nyusul kalau sempat, kalau enggak ya paling Nanti janjian lagi saja. Iya. Suruh WA, nomor WA saya dikasih Oke, aja, siap. nanti janjian lagi. Oke, siap. Karena kebetulan 2 hari ini kami sedang sibuk untuk ini, untuk persiapan rapot. Kebetulan kami guru bahasa Inggrisnya ini Bu Vita di kurikulum, jadi kan nanti 2 hari ini kurikulum akan sedikit sibuk. Wali kelas juga. Wali kelas Jadi juga punya jadinya. tanggungan ngeprint Iya. rapot. Ini kebetulan masih kok milihnya jam 8, jadi aduh kena jam 8 kan Masih agak longgar. masih longgar. Iya, karena Jadi masih ada kami beberapa yang ngedit-ngedit masih nilai ngedit gitu kan. Nanti kalau sudah mulai masuk printing biasanya Udah kurikulum susah. ada sedikit kredit begitu. Ini berarti temanya sama juga Mas dengan temennya. Untuk Tentang diskusi subtemanya juga. tentang sebenarnya sama tentang teori pendidikan kritis, cuman saya fokusnya ke diskusi, kalau dia beda kayaknya. Oh, gitu. Semester berapa tuh Mas? Saya sekarang semester 5. Oh, semester 5. Oh. Mau ke 6. Oke. Karena kemarin kok jurusannya tadris Iya, bahasa Inggris, berarti pembelajaran bahasa Inggris begitu? pendidikan. Oh, pendidikan. Oh, pendidikan bahasa Inggris. Tuh. Oh, gitu. Makanya, Beda, iya. beda, Ya, beda bahasa. semoga bisa jadi calon guru yang baik. Oh, Amin, pastilah Mas. Amin. Pasti. yang penting pakai hati Mas. Siap. Yang penting pakai hati. Nah itu kalau tadi mendengar saya dan Bu Vita mungkin kok ribet banget, iya.
karena kami nggak mau malu di depan anak. Tapi kalau misalnya udah try gedek gitu ya, nggak ngapa-ngapain di kelas, anak-anak tinggal dibelikan LKS atau ngikutin buku aja, itu sebenarnya pilihan Mas. Kita mau dianggap sama anak dan tidak, itu tergantung diri kita sendiri sebenarnya anak itu manut guru nih. Mau suruh ngikutin LKS aja ya mereka mau. Suruh garap dan diskusi dan kuis yang kayak tadi kami ribet itu mereka juga mau. Jadi anak-anak tuh tergantung dirinya. Kadang kalau misalkan nggak sesuai, kalau saya kan sering diskusi sama Budia juga, Budia ini buku, kan kami dapat buku dari pemerintah. Kalau yang penting oke lah, yang penting misalkan temanya, kalau saya kan discussion text, kalau di buku itu kok kesannya kok abotman, lah itu kita mau nggak mau cari sendiri Mas materinya, atau mungkin topiknya lah, seenggaknya topiknya itu cari sendiri apa yang kira-kira relevan sama anak-anak sekarang gitu. Jadi kita nggak melulu full textbook dari buku atau dari LKS ya kan bantu untuk latihan soalnya aja, tapi nggak yang full kami pakai LKS, pakai buku enggak. Kami memang harus sering-sering sumbernya banyak lah ya, nggak cuma dari satu sumber kalau aja. anak sekarang tuh ya Bu, yang kelas 10 tuh agak kerepotan sebenarnya. Recon tapi tentang sport event. Lah sport event kan nggak mungkin kan kita mengeluarkan sport event yang udah jadul. Berarti kan kita harus ngikutin. Nah padahal ibu-ibu, saya pemain sepak bola. Yang pertama kan semester 1 kan describing people, tapi atlet. Nah, atletnya ora kenal. Jadi ini gurunya harus baca dulu tentang siapa, baru nanti dibawa ke kelas. Saya mungkin atlet kenalnya mau Lionel Messi kayak gitu, padahal kan atlet sekarang kan baru-baru ya, dan anak-anak. Apalagi sepak bola itu kan banyak banget yang naturalisasi itu kan. Coba ya jadi deh tambah pengetahuan dari situ sih. Gara-gara harus ngajar recon describing people atlet, akhirnya terus kita baca. Enggak cuma siswanya yang belajar, tapi gurunya. Kayak kemarin kan beberapa anak nggak tahu istilah ASEAN Para Games, jadi mereka pahami ASEAN Games sama Para Games itu sama, padahal kan beda. Kalau Para Games kan untuk yang difabel, nah itu, oh itu ya Miss kirain sama, enggak. Nah itu nanti kamu coba googling deh. Jadi sama-sama belajar kita, gurunya juga belajar untuk, duh ini istilah apa ya, ini guru sepak bola. Di persiapannya yang effortnya harus banyak ya Bu. Iya, persiapannya betul. Kalau sebenarnya kalau misalnya kita pengen enak di depan anak, ya persiapannya yang harus dimakan. Karena masih ini sih nek aku, preparation make perfect. Kalau kita nggak siap itu di kelas kayak mati kutu gitu loh Mas, kayak mati gaya. Ngopo yo kayak krik gitu. Habis ini ngapain nih? Iya, seringnya tanya gitu. Resiko guru bahasa Inggris untuk kurikulum sekarang ya Mas, itu kan harus mengikuti perkembangan ya Bu. Kayak misalkan dulu zaman saya mungkin ada teks argumentatif, tapi kan zaman dulu belum ada yang kayak media sosial, belum ada e-money. Nah ini kan kesini kan digital kan semakin berkembang ya Mas. Lah itu kemarin sempat di discussion text saya bahas AI lah kan, zaman saya dulu nggak ada AI. Iya. Itu jadi memang salah satu challengingnya guru bahasa Inggris itu harus mau ngikuti yang lagi tren kemarin apa pas yang itu explanation, oh enggak, kelas 12 yang semester 1 materi pertama itu recon, tapi tentang sustainable energy, SDGs berarti. Iya. Nah berarti kan aku harus mempelajari tentang bagaimana itu yang teknologi yang uap itu loh, yang tenaga uap lah, yang baling-baling lah, itu harus gimana coba. Lah itu sebenarnya jadinya kolaborasinya sama mapa lain kayak fisika gitu. Kemarin aku bawa Pak Wit ke kelas terus jelasin. Tapi aku mau bahasa Indonesia, iya nggak apa-apa, nanti bahasa Inggrisnya aku udah bilang gitu. Di 12C waktu itu. Karena 12C kan full IPS. Kalau 12A kan mereka dapat fisika, jadi mereka tahu. Tapi kalau 12C full IPS, jadi mereka nggak tahu. Untuk saya yang lanjut nggak ada kayak gitu Bu, jadi saya aman. Pertama aku nggak mudeng ini recon, sustainable energy loh, hal temen loh. Sebenarnya itu, ya begitu. Tapi semangat. Ya. Bukan nakut-nakutin ya Mas, tapi nakutin. Ya tantangannya aja. Tapi kalau mungkin kalau calon guru sekarang lebih ini ya Bu, ya lebih modern, lebih bisa ngikutin anak-anak. Tapi teknologinya lebih
ya harus lebih Bu. harus lebih tapi Jangan sampai kalah dengan yang generasinya kami. generasi 90-an 80-an Iya. Udah kerasa sih dari sekarang kalau ya itu agak butuh effort banyak buat persiapan dan juga iya kan sudah mulai Capek. kerasa ya Capek. capek Iya. Nggak apa-apa, itu proses. Nanti lama-lama kan udah terbiasa. ya Biasa. Nanti pas pertama dulu saya juga gitu, tapi lama-lama ya ternyata biasa ya. ya, biasa ya, mempersiapkan. biasa harus mempersiapkan itu Biasa mas mempersiapkan. Karena jangan pertaruhkan nama baik kita sendiri di ini di depan anak-anak. Jadi memang harus orang kita inilah menang satu malam. Dengan anak kan Iya. istilahnya kan gitu kan, kita cuma menang satu malam karena anak kan tidak tahu teks apa yang akan kita pelajari, akan kita share ke mereka, kegiatan apa yang akan kita share ke mereka. Kalau mereka mungkin lebih tahu, udah tahu, tapi kan dia belum, tidak nyangka oh ternyata ini toh yang keluar gitu kan. Jadi ini kita cuma menang tua atau menang satu menang malam. iya menang satu malam Menang satu malam. karena udah tahu lebih dulu dari Iya. mereka Jadi ini harus lebih siap. Oke, semoga bermanfaat, Amin. lancar prosesnya. Amin. Oke, mungkin boleh ini